Polda Kalimantan Barat mengamankan Rizky Kabah. Ia ditangkap setelah ramai videonya yang menghina profesi guru. Detik-detik Rizky Kabah diringkus polisi dibagikan salah satu akun di media sosial. Dalam videonya, Rizky Kabah bersalaman dengan beberapa orang sebelum dibawa pihak berwajib. Rizky Kabah ditangkap pada malam hari. Tidak ada perlawanan, ia pasrah ketika digiring petugas. Di kolom komentar unggahan itu, netizen yang budiman mengungkapkan rasa puasnya atas penangkapan tersebut. Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno membenarkan adanya pengamanan terhadap Rizky Kabah pada Senin 3 Maret 2025. Namun, Bayu Suseno menegaskan bila penangkapan itu dilakukan untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan. Seperti diketahui, Rizky Kabah dilaporkan setelah mengunggah video yang diduga merendahkan profesi guru di akun media sosialnya. Dalam video yang beredar di media sosial, Rizky Kabah menyebut bahwa guru adalah koruptor dan tidak layak dihormati. Alhasil, video tersebut langsung diserang netizen yang berbakti. Mereka pun mengungkap rasa marahnya kepada TikToker tersebut. Rizky sempat merespon dengan santai dan menanggapi protes dengan candaan. Namun, setelah viral dan mendapat banyak kecaman, akhirnya dia dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sementara itu ya, di belahan dunia lain tadi malam jam 11 malam, Iki Kabah, konten kreator yang kemarin viral karena ngehina guru, bilang semua guru itu korupsi dan semua guru itu jahat, udah dijemput paksa sama polisi. Hebat, bravo bawa polisinya ya. Nama doang Iki Kabah, tapi destinasinya nggak ke Kabah, melainkan ke penjara. Nih ngomong-ngomong kan kemarin-kemarin Iki Kabah ini ya, kontennya kan tentang kabur-kaburan dari sekolah. Sekarang bisa kagak bikin konten kabur dari penjara? Kan gue bilang, lu kalau bikin konten harus bisa lu pertanggungjawabkan. Nih sekarang nih yang menghina profesi guru udah diamankan sama Polda Kalbar. Dari awal gue liat kontennya, gue udah tahu nih orang pasti akan dilaporkan kepada kepolisian gitu ya. Ternyata bener aja dilaporkan dan sampai sekarang dia udah diamankan gitu ya. Cuman nih dari kemarin gue lihat juga dia kagak ada tuh viti-vitinya yang menyebutkan bahwa dia menyesal. Kemarin lewat juga tuh klarifikasinya di FYP gue gitu ya. Dia menceritakan intinya dia itu pernah dibully sama oknum guru gitu kan ketika dia sekolah. Dan sekarang yang dilakukan itu adalah kayak cuman semacam balas dendam. Tapi salah orang, salah target. Dia menargetkan profesinya bukan menargetkan orangnya gitu ya. Boleh-boleh aja lo speak up sosial media ini gitu kan ya. Tapi jangan pernah mendiktekan suatu profesi itu sebagai suatu yang buruk. Ditambah lagi ya, gue liat kalau misalnya followers si Iki ini itu adalah bocil gitu kan ya. Gimana kalau misalnya gara-gara konten-kontennya si Iki mereka jadinya tidak menghormati guru mereka di sekolahan. Jadi apa mereka? Ini pelajaran ya buat semua orang gitu. Gue nih tidak suka dengan Yasinta. Yasinta itu orang Depok gitu kan ya. Apakah gue mendiskreditkan semua orang Depok itu penipu ataupun kayak nggak boleh ditemenin atau aneh? Kan enggak. Makanya Iki yang bener-bener aja bikin konten gitu loh. Kalau misalnya lo kesel dengan guru-guru lo ketika SMA, ya udah ceritakan guru-guru lo aja. Jangan lo langsung mendikte semua guru seperti itu. Ya udah netizen, segitu aja yang bisa gue kasih tau pada kalian gitu ya. Semoga ini semua kasusnya menjadi pelajaran buat kita. Peace, love, and go. Update dari Rizky Kabah yang sekarang udah diamankan di Polda Kalbar. Jadi tadi malam itu Rizky Kabah dijemput dan kebetulan ada orangnya, jadi langsung aja diamankan. Karena seperti yang kita tahu pada penjemputan pertama Rizky Kabah ini tidak ada. Banyak yang bilang dia itu kabur ke Jakarta, tapi kenyataannya ternyata masih di Pontianak. Belum ada kelanjutannya lagi, mungkin Rizky ini sedang menjalani mediasi, dimintai keterangan dan juga klarifikasi di Polda Kalbar. Ya padahal sih sebenarnya baru kemarin ya Rizky ini ada membuat video yang dalam tanda kutip nyeleneh ya kepada orang-orang yang sekiranya kontra dengan konten yang dia buat. Rizky ini juga sepertinya sudah bersiap untuk menghadapi wartawan-wartawan yang akan menanyakan mengenai kronologi permasalahan yang sedang dia hadapi. Tapi ya udah guys, kita tunggu aja nanti keputusan dari pihak Polda Kalbar, kira-kira kedepannya Rizky ini akan diproses seperti apa. Tapi kalau pandangan gue nih ya, persepsi gue, sepertinya Rizky ini masih bisa banget kok mendapatkan yang namanya damai. Mungkin masih bisa dimaafkan oleh beberapa guru yang melaporkan Rizky. Asalkan memang dari pribadinya Rizky niat untuk berubah, niat untuk meminta maaf, dan juga tidak membuat konten menyeleneh lagi mengenai guru. Yuk bisa yuk Rizky, kan katanya lo bikin video
video menghina guru ini karena memang dulu punya trauma pada saat masa sekolah, yang ada omongan gak enak dari guru, dihukum, dipukul pakai rotan. Sekarang kan lo udah famous, followersnya banyak, bahkan ada bikin VT katanya punya uang segepok, bisa makan bakso sepuasnya. Kurang apa lagi? Banyak lo yang suka sama Rizky, mendingan minta maaf aja secara baik-baik agar semuanya damai. Alhamdulillah guys, momen yang kita nanti-nantikan dari kemarin akhirnya dapat terwujudkan. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, karena pemanggilan atau penjemputan yang pertama itu hanya sebatas dimintai keterangan. Yang itu artinya masih ada proses selanjutnya yang akan dilewati oleh Inces Iki. Dan tugas kita sebagai netizen yang budiman untuk sekarang ini nunggu perkembangan selanjutnya dan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai lengah ya guys, karena belajar dari yang udah-udah, ketika kita lengah dalam mengawal kasus yang sedang berkembang di Konoha, pasti hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap konsisten dalam mengawal kasus ini sampai tuntas, dan semoga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu Inces Iki memakai baju Shopee. Yang terbesit pertama kali ketika saya melihat si Rizky Kaba ini dijemput langsung oleh pihak kepolisian dari Polda Kalbar, itu adalah pose-pose yang ia sampaikan di dalam video terakhirnya yang ini nih. Jadi si Iki ini udah sadar betul bahwa dia ini telah melakukan kesalahan, bukannya dia itu mengintrospeksi diri dan memperbaiki apa yang dia post ke media sosial, justru kayak sifatnya itu nantangin. Belum lagi dengan klarifikasi yang ia sampaikan, itu bukan justru menunjukkan bahwa dia menyesali perbuatannya, tapi justru kayak nadanya itu kayak menantang. Dan hal ini diperparah dengan beredarnya ciutan dari komentar si Iki ini yang mengatakan bahwa kalau misalkan proses hukumnya ini nanti bergulir ke pengadilan, udah tenang aja. Si Iki ini dia mengatakan bahwa dia mampu tuh membeli hukum Indonesia, secara dia tuh di belakangnya itu ada orang-orang penting, ada orang-orang tajir melintir yang membackingi dia. Yang nggak disadari oleh si Iki ini, sebenarnya dia tuh telah memberikan dampak buruk tuh kepada para audiensnya yang rata-rata tuh masih berada di usia di bawah umur dan harus menyaksikan dengan apa yang ia sampaikan di media sosial. Lalu kita tuh berikan tempat kepada dia, atau misalkan dia diampuni lagi tuh untuk dikeluarkan dan gak diproses secara hukum. Kalau saya melihat kasusnya si Iki ini, saya jadi teringat tuh kasus si Sahrul dulu sebelum dia tuh ditangkap oleh pihak kepolisian. Emang sifatnya tuh nantangin banget, bahkan tuh kayak seakan-akan dia tuh yang paling punya kuasa di bumi Indonesia ini. Dan mungkin dia nggak nyadar tuh kalau semua backingan, semua tuh yang namanya orang-orang dalam itu nggak selamanya akan bisa menolong, tergantung bagaimana relasi kuasa dan relasi kepentingan nanti berjalan. Dan ya kalau misalkan itu nggak sejalan lagi, tentunya akan dibuang. Nggak akan ada tuh namanya backingan abadi. Para koruptor aja sekarang udah pada diungkap satu persatu, apalagi hal-hal seperti ini. So, bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Merasa jadi korban bully, Iki menyebut semua guru jahat dan korupsi. Gue kasih pandangan objektif ya, bukannya tidak bersimpatik dengan pengalaman buruknya. Tapi menyamaratakan semua guru itu nggak tepat. Harusnya disebut oknum ya kan? Berbeda sama si coklat, yang blundernya semua orang udah pada tahu. Justru yang oknum itu yang baik-baiknya. Jangan karena dendam pribadimu, semua guru di matamu jahat dan kejam. Meskipun sempat melakukan 3 kali klarifikasi, tapi 3-tiganya masih denial, menyalahkan pihak lain, tidak murni minta maaf. Sekedar mengingatkan, mungkin tiap kita punya dendam, punya pengalaman buruk, punya trauma terhadap sesuatu. Ya termasuk gua dulu juga punya pengalaman buruk dengan beberapa oknum guru dulu di sekolah. Gue salah satu anak yang mengalami disleksia. Walaupun kelihatannya normal-normal aja, tapi hal ini nggak banyak diketahui orang lain. Bahkan tenaga pendidik, kesulitan belajar juga sempat membuat gue didiskriminasi
dibilang bodoh, dikucilkan, dan disuruh keluar dari kelas karena dianggap nakal karena seringnya berantem sama tukang bully. Akhirnya belajar sendiri di perpustakaan. Anak-anak pinter bahkan dilarang berteman sama gue. Kalau ingat momen itu sih lucu aja sekarang. Malah anak-anak pinter belajar sama gue. Tapi tetap aja gue nggak bisa lupain jasa-jasa guru yang baik sampai sekarang. Guru itu pekerjaan paling berat dengan gaji yang nggak layak. Itu kenyataan yang sama-sama kita tahu di Indonesia. Negara yang nggak mengapresiasi pendidikan. Makanya banyak pungli. Tapi untuk guru dan Kepsek memang perlu diaudit juga sih agar nggak jadi oknum. Gue juga nggak setuju pungli di sekolah yang dibalut kepentingan siswa. Buat Iki, dendam pribadi itu harusnya jadi bahan bakar agar lebih sukses di masa depan. Bukan malah jadi bumerang yang menghancurkan masa depan kita sendiri. Tetap aja, seburuk apapun guru yang pernah gue temui, yang buat gue bisa baca tulis ya tetap guru. Satu hal lagi, kita nggak bisa kontrol perbuatan orang lain ke kita. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana respon kita terhadap perlakuan orang lain. Koreksi kalau benar. Semoga bisa jauh lebih baik lagi ya Ki. Jangan ditanya bagaimana didikan guru zaman dulu. Lebih ngeri, babak belur mah udah biasa. Tangan sampai bengkak dipukuli rotan tapi tetap hormat dan menghargai guru. Bukannya malah ngelapor ke polisi dan kapok belajar lagi. Besoknya malah datang paling pagi. Buat semua guru sehat-sehat ya. Saya nggak dendam, cuman ingat aja dengan beberapa oknum guru itu. Dan selalu mendoakan kalian. Buat netizen, pilih konten kreator yang ngasih influence yang baik ya. Bahaya kalau sampai ditiru. Tulis pengalaman kalian bersama guru di drop komen dan share video ini.